Pasca konflik Ukraina, ternyata ada 4 hal dampak positif bagi dunia akibat serangan Paman Putin tersebut. Seperti apa? Mari kita bahas. Ini dia 4 hal yang terjadi dan membuka mata dunia atas dampak serangan Paman Putin tersebut. Pertama, peningkatan terhadap rupiah. Sahabat bagi-bagi, akibat konflik yang berkecamuk di Rusia dan Ukraina, banyak dunia berani menantang kedidayaan dolar. Karena pada saat ini, Amerika Serikat dan sekutu sedang fokus pada pertempurannya dengan Rusia. Amerika CS seakan menutup mata sesaat untuk negara-negara yang mulai membelot atas aturannya. Ini berpengaruh pada penguatan rupiah, salah satunya akibat skema Local Currency Settlement atau LCS. Skema Local Currency Settlement atau LCS diharapkan mampu menjadi layanan yang dapat mendorong kegiatan ekspor-impor yang diharapkan mampu menopang pemulihan ekonomi nasional. Karena LCS dapat mempermudah transaksi pelaku usaha ekspor-impor sekaligus dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Akibatnya, banyak bank dan pengusaha tinggalkan dolar. Karena potongan kompas ini, ekspor-impor jadi lebih efisien dan lebih menguntungkan. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kita ketahui, pasca konflik ini, beramai-ramai negara yang berseteru menghimpun sebanyak-banyaknya sekutu, baik dalam hubungan kemiliteran hingga hubungan ekonomi, seperti kejadian saling embargo sekutu dan Rusia yang menjadi pisau bermata dua, di mana saling stop keran impor, maka pihak satu kelebihan dan yang lainnya mengalami kekurangan. Pastilah masalah-masalah ini membutuhkan negara lain untuk mengisi kekurangan dan pihak lain untuk membeli demi mengurangi stok yang menumpuk. Disinilah bahkan negara-negara kecil dan berkembang mulai dimanjakan oleh kedua belah pihak, seperti negara-negara Uni Emirat Arab yang mulai dibiarkan bertingkah pasca Amerika meminta menstabilkan harga minyak dunia dan ditolak mentah-mentah. Dan Amerika masih tetap saja slow down. Mungkin kalau tidak ada konflik Rusia, Uni Emirat Arab bisa dihajar lagi. Dan juga seperti kasus yang menimpa Indonesia dan Malaysia pada tahun 2020 lalu yang dihina minyak sawitnya pasca mengganggu kesehatan oleh Eropa. Karena Eropa merasa minyak bunga mataharinya melimpah ruah dan menyehatkan seperti yang diekspor oleh Ukraina dan Rusia, justru kini kalang kabut dan meminta para pengusaha kelapa sawit Asia mengirim produknya dengan janji harga yang tinggi. Dan inilah yang membuat para cukong kita malas untuk menjual di negeri sendiri dengan harga yang manusiawi. Ini para oligarki sialan. Yang ketiga, negara-negara berkembang mulai didengar suaranya. Sahabat bagi-bagi, tepat pada tanggal 15 Maret 2022, PBB akhirnya mengumumkan bahwa hari itu akan menjadi hari anti-Islamophobia pasca desakan 57 anggota OKI, bahkan termasuk China dan Rusia, yang dimentori negara kecil tapi ganas, yaitu Pakistan, untuk menyatukan umat dan memberi arahan kepada negara-negara anti-Islam. Dan lucunya, saat ini PBB menyetujui yang secara mana mungkin negara-negara Muslim memiliki peran suara yang didengarkan Barat. Produk-produk Asia mulai dilirik Barat pasca mengganti produk Rusia yang berhenti mengekspor. Sahabat bagi-bagi, pasca konflik dengan Rusia, banyak investor mulai lari ke Asia yang mungkin nanti juga akan berlabuh ke Indonesia pasca mereka berhenti menjalankan proyeknya di Ukraina dan Rusia. Indonesia banyak dijadikan tempat ganti para investor untuk menjalankan usahanya seperti pertambangan, pertanian, bahkan produksi. Dan yang terakhir, nomor 4, di mana isu-isu global mulai teralihkan. Sahabat bagi-bagi, sadarkah kalian, berkat pertempuran dua raksasa tersebut, isu pandemi seperti COVID-19 mulai memudar pengaruhnya di media. Media seakan-akan terbelah kekuatannya. Satunya harus mempropagandakan Omikron dan Popcronnya. Kini tugas mereka bertambah harus menuju ke Rusia. Di sini, mereka yang mempropagandakan pandemik masih stabil, tetapi fokus masyarakat yang berganti ke Rusia dan Ukraina. Banyak negara yang sudah merubah status negaranya dari pandemik menuju endemi, yang menganggap masyarakat sudah terjadi herd immunity.
Karena kematian akibat COVID-19 ternyata sudah mulai nurun angkanya. Dan Rusia lagi-lagi dengan cerdik memainkan itu dengan tuduhan banyaknya laboratorium senjata biologi Amerika Serikat di Ukraina yang membuat Dewan Resolusi PBB ketar-ketir untuk membahas ini segera di sidang umum. Karena dunia tahu masyarakat bergerak berdasarkan opini. Jadi inilah efek awal dari Rusia yang bertubrukan dengan NATO. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah mulai menyusun strategi memanfaatkan situasi ini seperti Pakistan? Atau masih sibuk sendiri dengan... Sudahlah. Mari kita bahas di kolom komentar. Sekian dari kami, admin pamit undur diri. Ura.